Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen penguji uji kinerja PPG B3 pada LPTK Istika Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Benedictus Wantus SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Nisar yang berada di Desa Nangabere, Kecamatan Lembang Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan D3 pada LPTK Istika Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, mulai pukul 9.00 dengan durasi waktu 3 kali 35 menit sampai selesai, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji di kelas 4 pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Nisar dengan tema Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain. Dalam video ini saya akan mempersembahkan hasil pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG dan sebagai wujud nyata panggilan saya sebagai Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Hari ini kita lanjutkan materi kali lalu, dan sebelum kita membahas materi hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran kita pembelajaran agama Katolik dengan doa. Satu orang memimpin. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, kita presentasi dulu ya. Presentasi dulu. Bagaimana? Anak-anak semua hadir? Hadir, Pak. Baik, setelah kita presentasi, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Tentu di awal materi ini, yang pertama adalah siapa saja yang hidup bersama dengan kita. Lalu yang berikut, apa yang mereka lakukan untuk kita? Kira-kira menurut kamu kehadiran mereka itu apakah dapat membantu kamu untuk bisa berkembang? Bisa. Iya, baik. Apa saja bentuk perkembangan dalam diri kamu yang dikembangkan hasil bantuan dari orang lain? Baik anak-anak sekalian, ini hanya beberapa pertanyaan sebagai pemahaman awal yang harus kita pikirkan sebelum kita mempelajari materi lebih dalam pada hari ini. Baik, yang berikut, aku mengembangkan diri bersama orang. Apa tujuannya? Untuk apa kita pelajari materi ini? Tujuan yang pertama itu adalah supaya kamu semua memahami, mengetahui peran orang lain dalam mengembangkan diri. Lalu yang berikut, kamu juga harus mengetahui cara-cara mengembangkan diri dengan baik. Lalu tujuan yang berikut, kamu juga bisa menganalisa, mengetahui dan memahami pesan-pesan dalam kitab suci yang ada kaitannya dengan materi aku mengembangkan diri bersama dengan dasar agama. Lalu tujuan yang berikut adalah setelah kita menganalisa dari kitab suci, kita harus mensyukuri. Kita harus tahu bersyukur. Kita harus merefleksikan diri. Kita hidup sendiri. Atau di rumah kita hidup sendiri? Tidak. Di sekolah kita hidup sendiri? Iya. Di lingkungan sekitar kita hidup sendiri? Iya. Kita semua ada teman yang disebut dengan orang lain. Sehingga saya mengembangkan diri bersama orang lain yang ada di sekitar saya.
Baik anak-anak sekalian, itu tujuan pembelajaran kita. Setiap pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, baik di kelas maupun guru pendidikan agama Katolik, memiliki tujuan yang jelas untuk anak-anak semua. Lalu kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendalami gambar, ada gambar nanti. Lalu yang berikut mendalami pesan kitab suci. Nanti saya akan bagikan LKPD, lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lalu dalam LKPD itu nanti dibagi dalam 3 kelompok nanti ya. Lalu menyampaikan atau presensi hasil LKPD nanti. Ada nanti LKPD, ini nanti LKPD nya. Nah, tinggal nanti setiap kelompok mengisi dalam kolom yang saya sudah siapkan lembar jawaban kalian. Langsung isi di sini nih, itu LKPD yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Lalu yang berikut ada peneguhan dari Bapak Guru nanti, dari Bapak Guru untuk kalian semua berdasarkan hasil kerja di kelompok dari kitab suci nanti. Lalu yang berikut kita sama-sama nanti melakukan kesimpulan dari materi pada hari ini. Materi hari ini. Lalu ada asesmen nanti, lalu yang terakhir refleksi. Ini gambar nomor 1 dan di sebelah gambar nomor 2. Kita sama-sama lihat gambar nomor 1 dulu. Sama-sama lihat gambar nomor 1. Jangan dulu lihat nomor 2. Kita sama-sama lihat gambar di sebelah nomor 1. Sudah? Sudah. Kira-kira nomor 1 itu gambar apa? Gambar nomor 1 itu gambar yang kamu lihat, gambar apa? Coba Wilson. Keluarga sedang bermakan bersama. Iya, kita tepuk tangan Wilson. Keluarga yang sedang makan bersama. Siapa-siapa mereka yang ada di gambar? Siapa-siapa? Ayah. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Adik. Kakak. Tentu dalam gambar ini bukan hanya sekedar gambar. Itu memiliki pesan untuk kita semua. Gambar nomor 1 bawah. Ayah, ibu, dan anak-anak, kakak, adik sedang makan bersama. Tentu memiliki pesan. Apa pesannya? Untuk kita semua. Pesan untuk kita semua dari gambar nomor 1. Ya, Anggun. Coba. Dan ayah dan ibu saling membutuhkan. Iya, ayah, ibu, dan anak-anak saling membutuhkan. Kita tepuk tangan. Iya, baik. Kita fokus gambar nomor 1. Ayah, ibu, anak, kakak, adik, dan siapa saja yang ada di rumah tentu saling membutuhkan, saling mengasihi. Itu di gambar 1 tadi, seperti yang saya bilang, saling mencintai. Mereka menunjukkan bahwa mereka saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling mencintai orang tua dan anak. Ya, itu nomor 1. Lalu coba kita lihat gambar nomor 2. Lihat gambar nomor 2, lihat gambar. Sudah? Sudah lihat? Gambar apa yang kamu lihat pada gambar nomor 2? Mereka lagi bermain. Nah, coba. Ya. Kuat. Mereka lagi bermain 4 tali. Iya, tepuk tangan. Siapa yang bermain? Apakah yang bermain ini adalah hanya 1 orang? Tidak. Ada 4 orang. Berarti bermain tentu dia membutuhkan teman. Apa pesannya untuk kita dari gambar nomor 2? Memiliki pesan. Saya Pak. Bisa. Saya membutuhkan teman untuk bermain. Saya merasa senang bermain bersama teman. Iya, tepuk tangan. Kebanyakan kita bermain selalu bersama dengan teman. Berarti kita membutuhkan teman. Kalau kita membutuhkan teman, berarti kita harus menghargai teman, mencintai teman, mengasihi teman, saling membantu, saling mengasihi, baik di sekolah maupun di rumah. Ini contoh yang mempertimbangkan mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Pada saat bermain saya membutuhkan teman. Pada saat di rumah saya membutuhkan kakak dan adik. Baik, itu gambar nomor 1 dan 2.
Coba kita lihat gambar di sebelah nomor 3. Gambar nomor 3 ini. Sudah? Sudah lihat? Apa yang kalian lihat pada gambar nomor 3? Apa yang kalian lihat? Coba lihat gambar nomor 3. Apa yang kalian lihat? Guru dan siswa. Sedang apa mereka di depan? Sedang? Iya, sedang seperti kita ini. Seperti kita dalam kelas ini. Ada guru, ada siswa. Mereka mungkin ada pertanyaan dari guru, itu siswa bertanya. Seperti yang kita lakukan dalam ruangan ini. Ada guru dan ada siswa. Apa pesannya untuk kita gambar nomor 3? Ya, Nita. Saya bukan belajar. Iya, kita tepuk tangan Nita. Kita semua membutuhkan guru untuk belajar. Tidak ada siswa yang tidak membutuhkan guru. Semuanya membutuhkan guru. Mereka sedang melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Coba kita lihat nomor 4. Gambar nomor 4. Sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah lihat gambar nomor 4? Sudah, Pak. Apa yang mereka lakukan? Bidan atau perawat melayani kesehatan anak sekolah. Lalu apa pesannya untuk kita? Tentu ada pesannya untuk kita gambar. Ada bidan atau pesawat atau tim medis yang ke sekolah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tentu ada makna atau pesannya bagi kita. Coba, Fian. Saya membutuhkan tenaga medis untuk kesehatan. Iya, itu kita. Semua orang itu adalah orang lain, tapi kita menganggap semuanya itu adalah mereka adalah saudara. Kalau kita menganggap mereka saudara, maka kita tidak bisa membedakan yang A atau yang B, orang lain. Kita semua ini adalah sama. Baik anak-anak, mari kita mendalami kitab suci. Nah, kita masuk ke poin yang berikut, langkah yang berikut, atau alur yang berikut. Kita mendalami kitab suci. Mari kita sama-sama lihat di layar. Kita mendalami kitab suci Yesus dan sanak saudaranya. Terdapat dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam kitab suci ini berbicara tentang Yesus dan sanak saudara, yang masih ada kaitannya dengan gambar yang kita pelajari sebelumnya. Baik, untuk lebih mendalami materi ini, lebih khusus dalam kitab suci, kita bagi dalam kelompok. Iya. Kelompok A, kelompok B-nya nanti di sini, lalu kelompok C-nya nanti di sini. Kita atur sudah buat dalam satu kelompok. Baik anak-anak, sudah dulu dalam satu kelompok. Dalam kitab suci ini kita buat dalam 3 yang akan membagikan dan isi dalam lembar jawaban ini masing-masing kelompok.
Silakan tulis di lembar kerja itu nama kelompok di bagian atasnya itu. Kalau misalnya kelompok A, tulis kelompok A. Kalau kelompok B, tulis kelompok B. Kalau kelompok C, tulis kelompok C. Di lembar kerja itu ada 3 pertanyaan yang harus kamu kerjakan secara kelompok. Ada pertanyaan, ada juga kolom yang harus kamu isi setiap pertanyaan. Pertanyaan itu berdasarkan bacaan kitab suci Yesus dan saudara-saudaranya. Ya, silakan. Diskusi bersama. Ya, misal pertanyaan nomor 1, apa yang dikisahkan dalam teks Markus? Sambil lihat depan itu teksnya. Kerjasama, ya, kerjasama kelompok. Misalnya satu orang yang tulis, sambil lihat ke depan itu ada teks suci. Nomor 1 itu apa yang dikisahkan dalam Injil Markus, Yesus dan saudara. Isi di lembar jawaban yang kolom nomor 1 ya. Iya. Sambil lihat kata apa baca. Sambil lihat bacaan, lalu kamu isi berdasarkan pertanyaan. Silakan kerja sama-sama. Kalau tidak bisa lihat juga tidak terang depan, bisa buka di buku siswa. Ada di buku siswa juga. Ada sudah buka tadi? Materi tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Nah, ini ada di buku siswa ini, halaman 28. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudaranya. Ya. Iya, ada di sini. Sambil lihat teks kitab suci yang dalam buku ini atau lihat depan layar sambil mengerjakan soal. Kerja secara bersamaan. Satu orang yang tulis, kamu yang lain memberikan kamu yang lain memberikan pikiran. Iya, sudah nomor 2 ya. Kelompok C ini mereka sudah mengerjakan nomor 2. Diskusi bersama teman. Dan kerja sendiri, dialog dengan teman. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah, Pak. Bagaimana semua kelompok sudah kerja? Sudah, Pak. Baik. Anak-anak sekalian, setelah kamu mengerjakan dalam kelompok masing-masing tadi, saatnya sekarang menyampaikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya, yang pertama kita beri kesempatan untuk kelompok A dan kelompok B dan C mendengar, dan kalau tidak mengerti nanti ada tanggapan dari kelompok B dan C setelah kelompok A mempresentasikan hasil diskusi. Kita beri kesempatan kepada kelompok A. Silakan. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam teks Markus? Jawaban: Yesus dan orang tua, Yesus dan saudara-saudaranya. Pertanyaan nomor 2. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Jawaban: sahabat Yesus adalah orang yang ada di sekitarnya. 1. Ibu Yesus adalah Maria. 2. Ibu-ibu yang ada di sekitar Yesus. Pertanyaan nomor 3. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Jawabannya: cinta kepada Yesus, berdoa, cinta kepada sesama, saling mengasihi, menganggap teman sebagai saudara. Iya, kita tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk
memperlihatkan hasil kerja kelompok. Yang berikut saya beri kesempatan kelompok B dan C untuk nanti. Apakah yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan itu semua benar? Benar, Pak. Apakah jawaban mereka benar? Benar, Pak. Apakah jawaban mereka sesuai dengan pertanyaan? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Apakah ada tanggapan dari kelompok B dan C? Benar, Pak. Ada tanggapan dari kelompok B dan C. Yang pertama, kelompok C dulu, dan kamu harus menjawab nanti. Ada tanggapan dari kelompok C. Kamu dengar dari kelompok C. Di mana Yesus dibaptis? Saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah di Sungai Yordan. Iya, kita tepuk tangan. Iya. Terima kasih untuk Peggy dari kelompok C yang menyampaikan pertanyaan kepada kelompok A. Lalu kelompok A lagi menjawab pertanyaan dari Peggy dengan baik. Ada lagi? Ya, Pak. Oh, silakan, biar ikut. Di mana Yesus disalibkan? Silakan menjawab kelompok A pertanyaan dari kelompok B. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya di Bukit Golgota. Iya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kelompok A sudah menyampaikan hasil presentasinya. Lalu yang lain bahwa jawaban itu sudah benar, tapi masih ada anggota kelompok B dan kelompok C yang memberikan pertanyaan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok A. Baik, terima kasih untuk kelompok A. Silakan duduk. Teman-teman kami dari kelompok B akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam teks Markus? Jawaban Yesus dan ibunya. Pertanyaan nomor 2. Menurut Yesus, siapa ibu dan saudaranya? Jawab, orang tua Yesus, ibu-ibu yang ada di sekitar Yesus, sahabat Yesus adalah orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaan nomor 3. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Jawaban, berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Bunda Maria, cinta kepada Yesus, cinta kepada sesama. Iya, kita tepuk tangan. Oke, silakan. Apa yang kalian lakukan terhadap teman di sekolah? Jujur. Membantu teman. Iya, apa lagi? Belajar bersama teman. Belajar bersama teman. Apa lagi? Coba, iya, tepuk tangan. Terima kasih banyak untuk kelompok B. Kita memberi aplaus kepada kelompok B. Silakan duduk. Iya. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam teks Markus? Yesus dan orang lain. Pertanyaan nomor 2. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Orang yang datang kepada Yesus, ibu Yesus adalah Maria dan ibu-ibunya. Yang lain, sahabat Yesus adalah orang lain yang bersama Yesus. Pertanyaan ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Jawabannya, mengasihi Tuhan dan sesama, saling mencintai, menolong sesama, saling memperhatikan. Iya, kita tepuk tangan dulu. Ada tanggapan? Ada apa? Nah, silakan. Coba dari kelompok B. Silakan. Kepada Siapa kelompok C. nama orang tua Yesus? Coba, silakan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Maria dan Yosef. Iya, kita tepuk tangan. Ada pertanyaan lagi dari kelompok? Iya, silakan. Siapa nama orang tua Yohanes Pembaptis? Iya, siapa nama orang tua dari Yohanes Pembaptis? Iya, silakan. Terima kasih atas kelompok B. Zakaria dan Elizabeth. Iya, kita tepuk tangan. Zakaria
dan Elisa. Tepuk Sakeus, pendek-pendek, tanjak pohon, lihat Yesus turun deh. Dalam kitab suci tadi itu ada kata kalimat begini, lihat ibu dan sanak saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Artinya adalah Yesus memiliki orang tua dan Yesus juga memiliki sanak saudara. Seperti kita ini, apakah kita memiliki orang tua? Ada. Apakah kita memiliki saudara? Ada. Apakah kita memiliki teman? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku yang melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Maksud dari kalimat ini ya anak adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Orang lain banyak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Yesus memiliki orang tua, memiliki saudara, memiliki orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus mengasihi mereka seperti saudara. Tentu ada hal-hal yang penting yang harus kita tanam dalam hati kita dan mempraktekkannya dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Yang kita harus ketahui, yang kita harus pahami bahwa manusia itu adalah makhluk pribadi atau makhluk individu yang memiliki keunikan tersendiri. Manusia juga itu adalah makhluk sosial. Selain pribadi yang unik, manusia juga memiliki adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka interaksi kita terhadap orang lain, kita harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Itu inti dari pembicaraan kita, materi kita yang kita ajarkan pada siang hari ini, yaitu materi aku membutuhkan orang lain. Menguji kemampuan kamu, apakah kamu mendengar pembelajaran hari ini dengan baik atau tidak? Saya akan membagikan satu lembar kerja individu, kerja masing-masing. Saya akan memberikan 1-2 pertanyaan sebagai asesmen akhir. Silakan. Saya akan memberikan ini nanti lembar kerja masing-masing yang harus dikerjakan. Asesmen yang satu memberi pertanyaan yang pertama, apa pesan dari Injil Matius untuk kalian? Apa pesannya? Lalu nomor 2, susunlah doa dengan tema syukur untuk orang tua. Silakan. Iya, ada sudah kerja benar. Baik, sudah semua. Yang berikut silakan kumpul tugas. Silakan kumpul. Nah sudah, oke, silakan. Iya, fine. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengumpul semua tugas. Setelah merefleksikan diri kita, menyadari diri kita bahwa apakah saya benar-benar membutuhkan orang lain? Apakah kita benar-benar membutuhkan orang lain? Iya. Apakah kita benar-benar membutuhkan orang lain? Iya. Karena orang lain itu adalah Saudara. Lalu refleksi yang berikut, apakah kita semua sudah mensyukuri atas kebaikan, atas bantuan dari orang lain dalam mengembangkan diri kita? Lalu yang berikut, apakah saya, apakah kalian sudah pernah melakukan tindakan menghormati orang lain atau menghargai orang lain? Ataukah selama ini saya selalu melakukan hal-hal yang tidak baik karena
semua orang yang ada di sekitar kita itu adalah saudara. Semuanya itu adalah saudara. Seperti dalam kisah Yesus juga memiliki orang tua dan sanak saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, bersaudari sekarang berkali kali. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Kegiatan kita hari ini sampai di sini.